rekan-rekan semua, selamat datang. Senang sekali bisa bertemu Anda hari ini untuk membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa kita sebut K3. Mungkin saat mendengar K3, yang terbayang adalah helm proyek atau sepatu boot. Tapi tahukah Anda, K3 di lingkungan perkantoran juga sangat pentingnya loh. Tujuannya adalah untuk memastikan tempat kerja kita bukan hanya aman, tapi juga sehat, nyaman, dan pastinya produktif. Yuk, kita bedah bersama pilar-pilar utama dalam penerapan K3 di kantor kita. Oke, langkah pertama dan paling fundamental adalah identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Kedengarannya teknis ya, tapi sebetulnya sederhana. Pertama, kita perlu menjadi detektif di lingkungan kerja kita sendiri. Kita identifikasi semua potensi bahaya yang ada, mulai dari aspek fisik seperti kabel yang berantakan, aspek kimia, biologi, ergonomi seperti posisi duduk yang salah, hingga aspek psikososial seperti beban kerja. Setelah itu, kita evaluasi risikonya. Seberapa besar kemungkinannya terjadi? Seberapa parah dampaknya? Dari sinilah kita bisa menentukan mana yang harus jadi prioritas untuk ditangani. Anggap saja ini adalah fondasi dari rumah K3 kita. Nah, setelah kita tahu apa saja potensi bahayanya, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ada di pilar kedua, penyusunan kebijakan dan prosedur K3. Di sini kita menyusun aturan main yang jelas, ringkas, dan tentunya mudah dipahami oleh semua pegawai. Prosedur ini harus mencakup berbagai hal penting, misalnya cara penggunaan alat pelindung diri atau APD, prosedur saat keadaan darurat dan evakuasi, hingga alur pelaporan jika terjadi sebuah insiden. Ini adalah peta dan kompas kita untuk menavigasi lingkungan kerja dengan aman. Tentu saja, aturan yang hebat tidak akan ada gunanya jika tidak ada yang tahu, kan? Makanya, pilar ketiga ini super penting, yaitu edukasi dan sosialisasi. Kita perlu memberikan pelatihan K3 secara berkala kepada seluruh pegawai yang disesuaikan dengan peran dan risiko masing-masing. Selain itu, sosialisasi kebijakan dan prosedur juga harus dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Tujuannya, untuk membangun kesadaran bersama dan memastikan semua orang paham dan patuh demi kebaikan kita semua. Selanjutnya kita butuh peralatannya. Pilar keempat adalah penyediaan sarana dan prasarana K3. Ini adalah wujud nyata dari komitmen kita. Instansi perlu menyediakan sarana K3 yang memadai dan mudah diakses. Contohnya seperti alat pemadam api ringan atau APAR, kotak P3K, dan juga rambu-rambu K3 yang jelas. Eits, bukan cuma itu. Ruang kerja yang ergonomis, bersih, dan sehat juga termasuk loh. Kursi yang nyaman, meja dengan tinggi yang pas, semua itu untuk mendukung kenyamanan dan produktivitas kita setiap hari. Sama seperti kesehatan, program K3 juga butuh check-up rutin. Inilah pilar kelima, pemantauan dan tinjauan ulang. Kita perlu melakukan pemantauan rutin untuk memastikan semua program dan prosedur K3 berjalan efektif. Kemudian, secara periodik, kita adakan evaluasi dan tinjauan ulang. Tujuannya adalah untuk mencari celah perbaikan, sehingga kinerja K3 kita bisa terus meningkat secara berkelanjutan. Continuous improvement is the key. Dan yang terakhir,
Namun yang paling penting dan menjadi puncak dari semuanya, pilar keenam, pembangunan budaya K3. Tujuan akhir kita bukanlah sekadar mematuhi aturan, tapi membangun sebuah budaya. Budaya K3 yang positif, di mana setiap pegawai memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab, bukan hanya untuk keselamatan dirinya sendiri, tapi juga untuk keselamatan rekan kerjanya. Budaya ini bisa diperkuat melalui banyak cara, mulai dari keteladanan pimpinan, pemberian apresiasi atau reward bagi yang menerapkan K3 dengan baik, serta melibatkan secara aktif seluruh pegawai dalam setiap program K3. Karena K3 adalah milik kita bersama. Baik Sobat Siap, sebagai kesimpulan dari sesi kita hari ini, penerapan K3 adalah sebuah perjalanan. Dimulai dari fondasi yang kuat seperti identifikasi risiko dan kebijakan, dilanjutkan dengan implementasi aktif melalui edukasi dan pemantauan, hingga mencapai tujuan utamanya, yaitu membangun budaya K3 yang mengakar. Ingat, K3 bukan beban, melainkan cerminan kepedulian kita terhadap sesama dan institusi. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi luar biasa dari Anda semua. Keselamatan selalu dimulai dari diri kita sendiri. Mari bersama-sama kita wujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi tim K3 atau bagian yang ditunjuk di instansi Anda ya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selalu utamakan keselamatan.